Segmen terakhir kita akan bahas terkait dengan bagaimana kemudian mitigasi resiko jangka panjang, tidak hanya jangka pendek sendiri untuk bisa menahan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di tengah naiknya harga minyak, begitu, harga minyak dunia. Saya langsung ke Mbak Anggi. Mbak Anggi, artinya jangka panjang strategi yang kemudian tepat untuk bisa mengatasi lonjakan harga energi global apa saja yang kemudian, meskipun tadi kita sudah sempat bahas ya di segmen awal. Ya, kalau memang kita bicara kondisi sekarang, jangka pendeknya sudah nih, kita langsung melakukan diversifikasi source untuk crude dan sumber energi kita. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, yang harus dilakukan ada banyak aspek nih. Dari dalam negeri contohnya, kita harus meningkatkan, memaksimalkan lifting migas kita di nasional. Di hulu kita punya banyak wilayah kerja baru untuk tahun ini saja, wilayah kerja untuk hulu migas, yang akan jadi potensi untuk eksplorasi dan juga eksploitasi minyak dan gas kita. Itu yang harus diperkuat yang pasti. Tidak hanya itu, kita juga meningkatkan untuk kapasitas refinery kita. Kita tahu di awal tahun ini di Januari RDMP RU5 di Kalimantan sudah beroperasi dan itu luar biasa kontribusinya untuk produksi produk-produk BBM kita. Tidak hanya itu, dengan beroperasinya RDMP di Kalimantan ini, praktis di tahun 2026 ini kita sudah bisa stop impor solar. Itu juga menjadi hal yang luar biasa, mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Belum lagi nanti juga dilakukan substitusi energi. Penerapan B50 yang rencananya semester 2 tahun ini akan dilakukan. Juni ya? Ya, dengan 2025 kemarin dengan B40 saja kita sudah melakukan penghematan 133 triliun lebih. Proyeksinya di tahun ini kita bisa melakukan penghematan lagi dengan 139 triliun lebih. Jadi ada banyak hal yang memang dilakukan pemerintah. Karena arahan Presiden jelas untuk Pak Menteri Bahlil harus bisa mengamankan stok. Kita akrobat sebagaimana caranya, untuk jangka pendek solusinya apa, menengah dan juga jangka panjang apa. E20 juga bertahap ya? E20 bertahap dengan beroperasinya RDMP diproyeksikan dalam 2 tahun kita akan bisa juga, bismillah nih, insya Allah kita bisa stop impor untuk produk-produk seperti RON 92, 95 dan juga 98. Itu targetnya dari Menteri SDM yang juga sudah dilaporkan ke Presiden. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Dan paling enggak kita udah stop impor produk nih, kita hanya impor crude saja, kita sudah bisa olah di refinery kita sendiri. Walaupun kita juga masih punya kilang-kilang lama yang juga tetap beroperasi produksi dengan bagus, seperti di Cilacap dan lain-lain. Intinya selain mengamankan stok, kita juga memaksimalkan produksi domestik migas kita, memaksimalkan penggunaan produksi kilang-kilang kita, dan yang paling penting adalah substitusi energi juga harus dilakukan. Penggunaan energi baru terbarukan juga dilakukan. Kita punya source yang luar biasa sumber daya alam kita. Baik. Gitu. Saya langsung ke Pak Erik. Pak Erik, artinya apa yang kemudian Anda akan pesankan kepada pemerintah terkait dengan menghadapi potensi krisis energi yang terjadi saat ini? Saya menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan yang namanya reformasi subsidi energi. Yang pertama, bahwa selama ini energi itu berbasis harga. Nah, ini harus dirubah menjadi energi berbasis penerima. Jadi subsidi itu hendaknya dibuat sebagai penerima. Kayak zaman dulu kan kita kan ada kupon. Nah, coba dipikirkan pemerintah apakah bisa dilakukan sebagai kuponisasi. Jadi jadi rakyat itu diberikan bentuk reformasi untuk penerimaan, bukan lagi dalam bentuk harga gitu. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah perlu melakukan suatu konversi energi lah, daripada misalnya konversi energi dari ke biodiesel, BBM ke gas dan sebagainya. Dan paling penting lagi bahwa seperti yang disampaikan oleh Mbak Dwi tadi, bahwa Kementerian SDM sudah melakukan beberapa penelitian, terutama solar, yang rencananya untuk stop untuk impor. Nah, itu perlu segera dilakukan. Sehingga pemerintah kita, dalam hal ini Komisi 11, akan mendorong bahwa defisit anggaran terhadap energi ini akan berkurang. Nah, itu paling penting. Itu aja sih menurut saya paling penting. Reformasi subsidi energi itu yang menjadi pesan kepada pemerintah untuk segera dilakukan begitu ya. Mas Abra, apa yang kemudian Anda akan tekankan lagi kepada pemerintah? Ya, selain tadi upaya diversifikasi di sisi hulu, yang penting juga adalah diversifikasi di sisi hilir, di sisi demand. Jadi mungkin tadi wilayahnya dari pemerintah dan juga badan usaha, tapi juga masyarakat, konsumen juga kita punya peran juga untuk bisa mengurangi resiko ketergantungan terhadap energi fosil maupun BBM khususnya. Yang pertama misalnya juga mempercepat adanya adopsi kendaraan listrik. Ini kan kita masih sangat bertumbuh dengan kendaraan ACE ya, dengan menggunakan BBM. Nah,
dari realisasi penjualan listrik untuk mobil dan motor listrik ya, selama 4 tahun terakhir itu listrik yang digunakan sekitar 328 juta kWh. Kalau kita konversi dengan penghematan BBM, dengan asumsi 1 liter BBM sama dengan 1,5 kWh, itu paling tidak selama ini sudah ada potensi penghematan 218 juta liter BBM tidak digunakan dan masyarakat menggunakan listrik gitu. Dan kalau dikonversi lagi kepada potensi penghematan APBN, subsidinya 2,1 triliun. Memang masih kecil karena memang share antara kendaraan listrik dengan populasi kendaraan masih kecil, hanya 2,4% di Indonesia. Tipping point rata-ratanya itu 20%. Jadi ini masih ada potensi untuk mendorong kendaraan listrik dan apalagi sekarang di tengah ada resiko harga BBM ke depan akan semakin tinggi, tentu masyarakat juga realistis ya untuk dengan sukarela beralih ke mobil maupun motor listrik. Itu pertama, secara sukarela. Yang kedua, saya pikir juga pemerintah punya peran untuk mendorong konversi motor listrik. Yang sekarang ini kan sudah dialokasikan subsidi ya. Nah, tetapi mungkin bisa juga dengan adanya kerjasama dengan aplikator ojek online, dengan total sekarang kurang lebih 7 juta pengemudi ojek online, kita asumsikan saja 20% aja ya, sampai 30% ojek online itu mau beralih ke motor listrik, itu paling tidak setahun itu ada potensi penghematan BBM 2,5 sampai 7,5 miliar liter. Lagi-lagi ini angkanya kecil, cuman ini masih lebih baik daripada kita bertahan terhadap konsumsi BBM yang masih sangat tinggi. Dan yang ketiga juga upaya diversifikasi konsumsi itu selain BBM dan listrik adalah menggalakkan penggunaan CNG maupun LNG baik buat rumah tangga, buat industri dan bisnis juga. Nah ini saya pikir ke depan mungkin akan jadi PR pemerintah bagaimana baik secara infrastruktur, kemudian pasokan di hulu dan nanti ada kepastian juga buat konsumen untuk menggunakan ya CNG dan LNG. Jadi kita betul-betul bisa diversifikasi lah resikonya tadi. Paling penting lagi terakhir Mas Jaya, ini menjadi momentum kita ya untuk melahirkan kesadaran bahwa baik itu WFH, pembatasan penjualan, itu semua semata-mata untuk menumbuhkan kesadaran sense of crisis kita nih. Ya di tengah seluruh negara sudah kalang kabut yang menghadapi situasi kritis. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kondisi sekarang. Pemerintah sudah menetapkan BBM harganya tidak naik, tetapi perilaku konsumsi BBM-nya nggak berubah. Itu kan kita sayang betul. Jadi kita harapkan sebulan ke depan ada nih signifikansi perubahan perilaku konsumsi BBM nasional. Sehingga kalaupun sewaktu-waktu nanti harga BBM entah itu mengalami kenaikan, kita harapkan memang tidak mengalami kenaikan ya. Itu masyarakat bisa lebih siap mental lah gitu Mas Jaya. Oke, artinya Anda juga melihat ya potensi dari tadi perubahan konsumsi atau pola konsumsi masyarakat ini. Iya. Mas Abrai. Jadi saya pikir sekarang masyarakat sudah semakin aware dan ya jadi semakin paham juga mengenai proses bisnis di sektor energi gitu, baik BBM, listrik dan sebagainya. Karena memang seiring dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sangat intens ya setiap hari dan menjadi bahan perbincangan. Jadi justru ini momentum masyarakat untuk mendukung ya adanya konsumsi BBM ataupun energi yang lebih bijak ke depan supaya lagi-lagi fiskal kita bisa ditujukan, diarahkan untuk belanja-belanja yang sifatnya produktif. Oke, apalagi dengan potensi inflasi saat ini begitu ya yang akan terjadi. Mbak Dwi, artinya merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Erik dan juga Mas Abram. Ya pasti kita akan mengarah ke sana untuk melakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa ya. Dan yang paling penting benar saya mau menggarisbawahi sekali lagi ini dari Mas Abra. Penting sekali ini jadi momentum bagi kita untuk sama-sama karena ini nggak akan kita tidak ada yang bisa memprediksi kondisi geopolitik ini akan berlangsung berapa lama. Walaupun di luar sudah ada sinyal macam-macam ya, akan 2 minggu lagi. Trump sudah menyebutkan akan berakhir segera perang 2 minggu lagi. Tapi kita tidak bisa memprediksi. Pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan untuk menjaga masyarakat di kalangan bawah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan tidak hanya itu, kita juga butuh duduk untuk bersama-sama. Tadi evaluasi untuk subsidi energi, benar sekali Pak Sarik, itu juga dalam proses untuk kita mengarah ke sana. Sehingga subsidi yang sudah dikeluarkan, kompensasi energi yang sudah dikeluarkan ini tepat sasaran dan tepat guna. Dan paling penting kesadaran memang yang diminta di sini Mas. Tidak hanya kesadaran untuk bijak menggunakan energi, tapi juga kesadaran untuk tidak lagi ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Yang saya bilang tadi,
ketika harga BBM sudah tidak naik dan tidak ada penyesuaian, baik itu subsidi dan non subsidi terutama, tapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini. Jangan sampai ada hal yang seperti itu. Sampai mana proses dari reformasi subsidi energi ini tadi? Ini sedang berlangsung dan kita akan menggunakan DTSN semaksimal mungkin untuk bisa mempercepat penggunaan atau memaksimalkan subsidi dan kompensasi energi tepat sasaran. Yang paling penting adalah masyarakat juga harus siap. Ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, ada adjustment yang terjadi, masyarakat harus bisa meresponnya juga dengan bijak. Jangan dengan reaktif dan juga kepanikan. Itu yang paling penting kita butuhkan dari masyarakat. Itu yang sudah disiapkan dari Kementerian SDM. Mas Abra, mungkin menambahkan terkait dengan tadi yang ditekankan oleh Pak Erik tadi, reformasi subsidi energi ini tadi. Apa yang harus diperhatikan lagi selain yang sudah disiapkan oleh Mbak Anggi tadi? Ya, reformasi selain tadi persoalan data yang sepertinya memang sudah cukup siap ya untuk dilakukan, memang butuh keberanian lagi-lagi. Di atas kertas infrastruktur dan data sudah siap, tapi pastinya kan ada resistensi, ada resiko resistensi, ada resiko politik. Ya, saya melihat ya mudah-mudahan Pak Presiden punya keberanian ya untuk bisa mengeksekusi reformasi subsidi energi yang selama belasan tahun kita tersandra, dan ini harus menjadi momentum dan harapannya memang didukung penuh oleh masyarakat. Karena pada akhirnya ketika subsidi ini tepat sasaran, sebetulnya masyarakat yang diuntungkan. Tidak lagi BBM ini dinikmati oleh masyarakat kaya gitu, dan bisa direalokasi untuk belanja-belanja sifatnya untuk kesejahteraan masyarakat itu, Mas. Terakhir aja. Singkat saja, Mas. Faktanya banyak kita lihat mobil-mobil yang mewah yang masih tetap mengantri untuk di BBM subsidi. Itu yang harus dihindari. Jadi benar-benar kuncinya adalah kesadaran dari masyarakat. Kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari semua pihak itu yang kemudian menjadi kerjasama kita semua begitu. Seperti apa yang dituliskan di simbol arah angin TVRI di pesawat kertas ini, pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh masyarakat untuk bisa melewati ini semua dan tetap tenang. Stok energi aman, daya beli masyarakat juga terjaga, itu dari Mbak Anggi. Lalu bagaimana dari Mas Abra sendiri bijak menggunakan energi demi jaga stabilitas ekonomi nasional, itu yang kemudian dituliskan oleh Pak Erik sendiri. Rakyat tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Negara harus hadir dalam bentuk dalam bentuk ini Pak? Perlindungan rakyatnya ya. Baik, kita terbangkan terlebih dahulu dari pesawat arah angin ini dan kita tentunya menanti apakah yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, kerja kita semua, pemerintah tidak sendiri, artinya didukung oleh semua pihak. Terima kasih sekali lagi Mbak Anggi, Pak Erik, Mas Abra sudah berdiskusi bersama kami di malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih ya.